Bang Yas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di hari Rabu pagi ini. Alhamdulillah cerah ya setelah semalam diguyur hujan. Alhamdulillah. Dari sore, Pak. Iya, dari sore Dari ya. sore. Hujan berkah, panas pun berkah, semuanya berkah ya. Jadi alhamdulillah. Semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat jasad, sehat raga, dan mampu kita syukuri sehingga walafiat. Ya, iya, walafiat itu ya sehatnya kita bermanfaat. Bermanfaat ya. Iya. Sehatnya kita bermanfaat, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, menolong orang lain, untuk bekerja, dan intinya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru kita Buya Yahya dan keluarga semoga diberikan kesehatan walafiat, umur panjang dalam ketaatan, dimudahkan semua urusannya, urusan dunia, urusan akhirat, urusan dakwahnya. Amin Allahumma amin. Osteoporosis ya. Jadi osteoporosis itu kalau menurut pendapat saya pribadi bukan penyakit tetapi keadaan degeneratif. Jadi degeneratif itu ya semua orang ya pasti osteoporosis begitu karena usia, faktor usia. Jadi degeneratif. Tetapi nanti masing-masing orang ada yang lajunya osteoporosis itu sangat cepat, ada yang lajunya itu lambat. Nah, kemudian faktor resiko lainnya yang berbeda-beda. Artinya ada orang dengan osteoporosis tapi ya tetap baik-baik saja, tidak sampai menimbulkan keluhan. Tetapi ada juga saudara kita yang osteoporosis kemudian sampai mengganggu kualitas hidup. Aktivitas fisiknya terganggu, bekerjanya terganggu, dan kemudian tergantung dengan orang lain. Nah, tentunya kita akan bahas pagi ini adalah penyebab-penyebabnya. Tentunya penyebab yang tidak bisa kita intervensi adalah usia kan? Usia, kemudian jenis kelamin itu tidak bisa kita hindari. Jenis kelamin memang mempengaruhi dok terhadap osteoporosis. Iya, jadi osteoporosis pada perempuan itu lebih tinggi, lebih cepat lajunya dibanding laki-laki, terutama setelah menopause karena ada hormon yang di situ melindungi tulang, kadarnya menurun sehingga laju osteoporosisnya lebih cepat. Nah, iya, jadi kita akan tadi penyebab yang tidak bisa dihindari, tidak bisa diintervensi itu usia dan jenis kelamin. Kemudian, disinilah hal-hal yang kita bisa upayakan. Nah, jadi yang kita bisa upayakan adalah yang pertama, tentunya asupan gizi. Ya, karena osteoporosis itu adalah sesuai definisinya tadi adalah pengeroposan tulang. Jadi kalsium yang ada di tulang itu diambil untuk keperluan metabolisme tubuh. Jadi ngambilin kalsium yang ada di tulang. Lama-lama tulangnya mengeropos. Jadi kan osteoporosis pun dari kata bahasanya adalah osteo itu tulang, poros itu adalah rongga-rongga, keropos. Iya, ya karena kalsiumnya diambil. Nah, tentunya orang yang mengkonsumsi kalsium baik, makan dengan gizi seimbang, itu cenderung lebih baik kepadatan tulangnya dibanding orang yang tidak memperhatikan asupan nutrisinya. Jadi kroposnya agak berkurang ya. Ya, karena kepadatan tulangnya sendiri. Ya, apa saja makanan yang itu tulang sekujur tubuh atau tulang bagian mana, Dok? Seluruh tubuh. Tetapi pada osteoporosis memang ada sendi-sendi tertentu, tulang-tulang tertentu yang rawan bermasalah. Rawan bermasalah biasanya ya akibat karena disitulah titik tumpuan, titik berat, misalkan lutut, tulang paha, engsel paha, seperti itu. Ya, kalau tulang tangan kan ya paling persendian. Misalkan itu pun kalau seseorang jatuh kemudian menumpu dengan tiba-tiba sehingga ya bisa mengakibatkan patah seperti itu. Tetapi kalau tulang yang lain kan cenderung aman memang dari potensi risiko jatuh itu tidak sampai kemudian menopang berat badan seperti itu. Jadi yang pertama tadi asupan. Gizi, ya. Nah, tentunya gizi seimbang ya. Gizi apa sih yang baik untuk mencegah percepatan laju osteoporosis? Itu makanan yang mengandung kalsium tinggi. Di sini disebutkan susu ya, susu. Tentunya
susu itu ya kan macam-macam susu ya. Ada susu yang kemudian hanya sekedar kental manis, ada yang susu sudah ada diolah menjadi ada manis, ada rasanya, ada susu segar, ada susu tinggi kalsium ya, seperti itu. Kalau susu murni, Susu murni itu ya kan ada dari penjual-penjual itu betul. bilang ini susu murni. Dan itu lebih baik daripada susu olahan Ya sebetulnya. nggak ada rasa itu ya. Iya, jadi bebas gula. Jadi kita hanya mendapatkan protein susunya, nutrisi susunya tanpa harus kemudian kita dapat gula. Ya, gula bagi sebagian besar kita itu ya bermasalah gula itu kan. Bahkan kalau gula itu di pandangan medis lebih berbahaya dari kolesterol ya. Lebih Jadi bahaya daripada ya, kolesterol. iya gula. Nah, tentunya kita dengan mengurangi konsumsi gula itu lebih baik. Tapi kan selama ini minum susu itu seperti kita tuh cari rasanya, cari seleranya, sehingga kita harus susu itu pakai coklat, pakai gula seperti itu. Ya sebetulnya tidak masalah dibanding tidak minum susu sama sekali. Tetapi kalau kita bisa minum susu murni segar itu lebih baik. Ya, dok, tapi rasanya nggak enak. Ya memang kita kan cari faedahnya. Kalau masalah enak itu Selain bonus. masalah nggak enak juga mungkin harga sedikit Agak naik. Tapi kalau di di pasar-pasar tradisional biasanya lebih murah itu. 1 liter masih kisaran 15.000 sampai 20.000. Iya. Iya. Cuma ya memang kalau tidak tahu cara penyimpanannya malah berbahaya gitu kan. Iya, itu Harus artinya dalam habis fris, ketika. harus didinginkan terus ya. Iya, jadi memang harus habis hari itulah kalau misalkan kita beli susu segar di pasar tradisional. Nah itu bedanya kalau Iya. susu yang bagus dengan yang ya mohon maaf ya, itu kan kita kalau beli susu disimpan dulu. Iya. Kecuali kalau memang susu kemasan ya memang Iya. sudah diolah steril dan melalui pengolahan yang di situ lebih tahan terhadap kuman dan bakteri seperti itu. Nah, jadi tetapi dari sisi kebaikannya lebih baik susu segar. Walaupun sekarang susu kemasan pun sudah mulai banyak itu susu segar yang tanpa tambahan perasa makanan seperti itu. Nah kalau susu-susu yang ada di pasaran itu katanya untuk menopang tulang, nah, itu betul nggak sih? Ya memang kan itu yang dijual marketingnya. Iya, susu tinggi kalsium gitu ya. Iya. Ya memang itu dan memang makanan terbaik untuk tulang susu memang gitu, susu dan olahannya keju dan lain-lain lah, dan jangan lupa sinar matahari ya. Oh iya. Ya. Jadi kita minum kalsium, vitamin D tanpa sinar matahari ya jadi sia-sia juga. Nah ini adalah tips berikutnya setelah tadi makanan, nutrisi, dan kemudian yang kedua adalah sinar matahari. Iya. Berjemur maksudnya ya. Ya berjemur, aktivitas sehari-hari. Jadi katakanlah ada saudara kita yang tidak sengaja berjemur tapi memang kerjanya di luar rumah, itu sudah sehat begitu. Ya, sebetulnya istilah dijemur itu kan bagi orang yang memang kalau nggak niat berjemur itu ya nggak kena sinar matahari. Itu Siapa kan, mereka yang kerja di gedung-gedung itu? Iya. itu kan akibat kemarin kita Iya. diserang corona, Kalau muncul berjemur. Kalau Bang Yo sudah rumahnya di kampung, setiap hari pun kena sinar matahari, Ya, bahkan jadi sinar panas matahari terus. bisa masuk kamar. Saya kira itu istilah berjemur udah nggak usah ada gitu lah. Ini berjemur bagi orang yang di kota, rumahnya itu ya tidak ada ruang sama sekali untuk kena sinar matahari, maka sengaja ada kegiatan berjemur begitu. Ya kalau Bang Is sudah terjemur setiap hari ya. Iya. Makanya hitam. Bahkan kalau bisa dikurangi Bang Is biar nggak terlalu hitam. Saya berjemur biasa di pantai. Tapi itu lebih sehat, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia kita masih juga kalau di Cirebon ya masih banyak ruang-ruang kita untuk dapat kena sinar matahari. Tapi kalau di kota besar kerja seharian di dalam gedung nyaris tidak dapat sinar matahari seharian. Iya. Yang ada AC. Iya, AC saja. AC Iya, terus. ya makanya ada nanti di hari liburnya dia berjemur seperti itu. Ya. Baik, kita istirahat sebentar lagi, nanti kita akan teruskan lagi. Tadi sudah disampaikan ada